Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara dan sahabat dimanapun berada? Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu hal apapun. Nikmat kesehatan lahir batin ini harus menjadi kesyukuran atas nikmat lain di dalam kehidupan ini. Dan bagi saudara dan sahabat yang mungkin saja saat sekarang ini dalam keadaan kurang sehat, maka kita doakan ya, semoga senantiasa secepatnya ya diberikan kelapangan ya oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara dan sahabat sekalian, ternyata perbincangan ya atau percakapan soal masa periode Kades menjadi menarik, dan kita lihat hari ini muncul reaksi dari berbagai kalangan masyarakat yang kemudian menyampaikan pikiran dan pandangannya melalui media sosial. Namun ada hal yang kita sangat sayangkan. Tatkala ada sesama saudara sebangsa dan setanah air kita menyampaikan pikirannya dan pandangannya, ketidaksetujuannya atas aspirasi dari beberapa kepala desa ya, yang kemudian kemarin kita simak dan saksikan bersama melakukan aksi di depan DPR RI ya, mengusulkan dengan berbagai macam alasan. Tetapi yang sangat kita sayangkan, tatkala ada warga negara lain yang tidak setuju, lalu juga menyampaikan pikiran, pandangan, serta alasan ketidaksetujuannya, justru itu mendapat reaksi dari beberapa oknum Kades. Sehingga ada suatu peristiwa yang kita saksikan dan sudah viral, saya kira, yang ada di Bengkulu itu, nggak tahu di Bengkulu di mana itu ya. Lalu konten kreator begitu, seorang konten kreator dipanggil, dikonfirmasi, diklarifikasi oleh beberapa oknum Kades yang tersinggung ya. Tetapi rasanya itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak pantas untuk dilakukan. Karena setiap kita warga negara ini memiliki hak untuk menyampaikan pikiran, pandangan kita. Apalagi soal jabatan Kades, jabatan publik. Semua warga negara berhak ya, karena itu bukan posisi yang tidak ada kaitannya dengan publik, itu jabatan publik. Tidak boleh ada satu jabatan pun di negara demokrasi seperti bangsa kita ini yang kemudian merasa terganggu tatkala seseorang menduduki jabatan itu dikritik ya, dikritik atas sikapnya. Apalagi ini kan soal usul menusul perpanjangan masa jabatan yang dalam tanda petik itu aspirasi ya kan, aspirasi dan keinginan kepala desa yang itu nggak bisa dibantah. Itu keinginan kepala desa, oknum-oknum kepala desa yang beraksi atau yang demo di depan kantor DPR RI dengan tentu argumentasinya juga masing-masing. Ya walaupun pada saat kita dengarkan argumentasi mereka, kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat yang juga ada di desa, menjadi kurang pas lah ya. Dasar argumentasinya, alasannya 6 tahun harus 9 tahun karena ekses atau perbedaan dukung-mendukung pada saat pilkades itu belum harmonis, dijadikan alasan. 6 tahun itu terlalu singkat, pulau itu masa 6 tahun saja nggak bisa dijadikan suatu istilahnya momentum atau waktu yang sudah sangat panjang untuk bagaimana mempersatukan kembali masyarakat yang di dalam demokrasi itu adalah dinamika biasa saja. Justru disitulah kita melihat dan menjadi ujian bagi kepala desa yang terpilih untuk benar-benar menunjukkan kapasitas dia, kualitas dia sebagai seorang pemimpin. Bukan malah waktu yang dijadikan alasan bahwa 6 tahun singkat, harus 9 tahun. Nah di situ pemimpin itu diuji. Bagaimana seorang pemimpin di desa, kepala desa itu mampu kemudian mempersatukan kembali warganya. Di sanalah pendidikan politik, di sanalah pemahaman demokrasi
fungsi edukasi di situ harus dijalankan. Nah, kalau itu menjadi alasan, sangat tidak masuk akal dan sangat tidak rasional, irasional malah. Itu satu poin, ya. Lalu kemudian di sisi lain, dalam hal misalnya 6 tahun mungkin juga dianggap tidak cukup waktu untuk kepala desa itu misalnya membangun desa. Ya itu kan bukan pribadi individu satu orang aja. Ya tentu nantilah diganti lagi dengan kades yang lain. Karena kalau dia nggak bisa membangun di desa itu bukan soal 6 tahun atau harus 9 tahun. Setahun, 2 tahun pun misalnya, kalau benar-benar kepala desa yang terpilih itu adalah pemimpin, maka dia akan mampu untuk menunjukkan kualitasnya. Dia akan mampu untuk membangun desa itu. Jadi bukan soal 6 tahun harus 9 tahun. Itu dalam konteks misalnya kalau alasannya 6 tahun itu belum cukup waktu untuk membangun desa. Ini kan bukan soal satu orang begitu loh. Ini kan jabatan publik, nanti tiba masanya diganti lagi ya. Karena kalau namanya nggak bisa membangun dan memang kualitas dia sebagai seorang pemimpin di desa itu tidak cukup, tidak mampu, mau dikasih 100 tahun pun juga nggak akan bisa bikin apa-apa, buat apa-apa. Akan ada kegaduhan, bahkan kegaduhan lebih parah. Karena ingat, psikologis masyarakat desa hari ini dengan adanya dana desa, itu kita harus mampu cermati seperti apa psikologis mereka. Saudaraku dan sahabat sekalian, tata kelola di dana desa ini, tentu tidak semua desa menimbulkan tanda tanya bagi warganya. Tapi ada juga desa-desa yang mungkin saja jangan sampai banyak di negara kita ini, yang tata kelola dana desanya itu memunculkan suasana yang kurang baik bagi warga desa, bagi masyarakat. Muncul pertanyaan-pertanyaan yang kemudian itu tidak diberikan jawaban yang pasti, tidak diberikan suatu kepastian oleh oknum-oknum pemerintah desa begitu. Nah, artinya apa? Kalau ditambah 9 tahun, beban psikologis ini lama-lama akan menjadi sesuatu yang kurang baik. Yang tadinya mungkin bisa saja mereka sabar karena 6 tahun misalnya, ya udahlah, kan nggak lama lagi kita pemilihan, paling kita nggak memilih yang lain. Itu juga menjadi bagian peredam bagi emosional warga desa. Jangan sampai kalau umpama kelamaan itu akan memunculkan reaksi-reaksi yang kurang baik. Nah, hari ini kan diperparah nih dengan adanya misalnya katanya undang-undang yang kemudian seolah-olah mengunci agar aparat desa itu, aparatur pemerintah di desa itu atau aparat desa atau perangkat desa itu agak sulit untuk diganti begitu oleh kepala desa yang terpilih. Nah, ini nggak boleh karena yang berhak untuk menilai lanjut dan tidaknya perangkat desa itu atau aparat desa itu adalah warga di situ. Nah, bagaimana kalau seandainya oknum aparat desa atau misalkan seseorang misalnya di situ sudah nggak disuka, warga sudah nggak nyaman. Karena ini soal pelayanan, ini menyangkut soal sikap, soal perilaku, ya, soal hal-hal yang berkaitan langsung dengan perasaan masyarakat di desa. Kalau itu dipersulit, maka ini juga akan menimbulkan ketidakharmonisan di desa. Nah, pada prinsipnya perangkat desa ini dibiarkan saja untuk boleh dan bisa diganti oleh kepala desa terpilih kapanpun dan dimanapun. Tidak boleh ada istilah karena dia didukung oleh pendukungnya sehingga dia harus misalnya terpaksa mengganti aparat desa atau perangkat desa karena pendukungnya itu. Itu nggak boleh, itu nggak usah dinilai yang itunya, itu dibiarkan aja. Karena walaupun itu pendukungnya, seseorang yang terpilih kepala desa itu yang dijadikan perangkat desa atau aparat desa, tapi tatkala juga masyarakat sudah nggak suka, sudah komplain atas sikap dan perilakunya begitu, maka oknum kepala desa itu pasti juga akan mengganti. Dan karena dia akan berpikir, wah saya bisa rusak nih kalau pertahankan orang ini. Nah oleh sebab itu nggak boleh ada istilah dikunci atau istilahnya dibuat seolah-olah ada syarat-syarat yang luar biasa. Justru ini akan menimbulkan ketidakharmonisan di desa. Jadi dibiarkan itu untuk silih berganti begitu loh. Nah dengan seperti itu suasana masyarakat di desa itu
suasana perasaannya akan tenang dan nyaman. Tapi kalau seandainya ini dipersulit untuk mengganti, nah, dan tidak diberi hak kewenangan penuh terhadap kepala desa untuk mengganti aparat atau perangkat desa, nah inilah yang akan memicu dan menimbulkan suasana tidak harmonis di desa. Bukan soal ekses atau pada saat pilkades itu terjadi perbedaan dukung-mendukung, lalu kemudian dijadikan alasan karena waktunya nggak 9 tahun, belum cukup untuk dilakukan rekonsiliasi. Soal rekonsiliasi atas perbedaan pilihan di dalam dukung-mendukung pilkades pesta demokrasi di desa itu kembali kepada pemimpin atau siapa yang terpilih di desa itu. Masa sih nggak bisa dilakukan rekonsiliasi? Nah, di sanalah ruang edukasi demokrasi. Di sanalah fungsi edukasi demokrasi, pendidikan politik, pendidikan demokrasi itu kemudian dilakukan. Saya kira itu bukanlah sesuatu alasan yang tepat. Nah, oleh karena itu, saudaraku dan sahabat sekalian, perdebatan 6 tahun dan 9 tahun ini, saya lihat tidak masuk kepada hal yang betul-betul dapat memberikan rasa nyaman bagi warga desa. Salah satu yang bisa membuat rasa nyaman bagi warga desa adalah revisi undang-undang tentang desa itu soal harus dikembalikan kembali kepada kepala desa terpilih untuk memiliki kewenangan penuh dalam mengganti perangkat dan aparat desanya. Itu tuh. Mengapa? Karena di desa ini sekarang sumber daya manusia sudah luar biasa tuh. Sudah banyak sarjana-sarjana di desa itu. Nah, bayangkan kalau seandainya aparat desa yang dipertahankan itu adalah bukan sarjana, tetapi di luar daripada sarjana atau enggak, misalnya berpendidikan sarjana atau enggak, tetapi kelakuan dia, sikap dia, perilaku dia sudah sangat tidak disuka mayoritas masyarakat desa. Lalu kemudian itu enggak bisa diganti. Nah, ini yang justru harus menjadi poin yang utama di dalam revisi undang-undang desa. Bukan bicara soal bagaimana 6 tahun jadi 9 tahun dengan alasan-alasan yang nggak bisa kita terima secara rasional. Nah, oleh karena itu jangan salahkan jika ada warga negara dimanapun di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini, kalau menjadi tidak simpati ataupun bereaksi ataupun berpendapat tidak setuju atas usulan beberapa kepala desa yang kemarin kita telah saksikan dan simak bersama, meminta kepada pemerintah pusat, dalam hal ini DPR RI dan Bapak Presiden, supaya masa jabatan 6 tahun itu jadi 9 tahun. Saya kalau boleh berpendapat juga, jangan 6 tahun, 3 tahun aja ini jabatan kepala desa. Minimal sama dengan masa jabatan presiden, masa jabatan gubernur atau kepala daerah, yaitu 5 tahun. Loh kok ini jadi 6 tahun? Di mana logikanya itu? Di mana kita mampu menerima itu, bahwa itu adalah yang terbaik? Nah, oleh karena itu, saudaraku dan sahabat sekalian, ya, mari kita melihat jernih lah, ya, melihat secara kompleks persoalan keributan soal masa jabatan 6 tahun ke 9 tahun ini. Di dalam kehidupan masyarakat desa, itu harus senantiasa dibuka ruang yang sebebas-bebasnya bagi masyarakat desa untuk menentukan nasib, menata diri mereka di desa. Termasuk soal mekanisme perangkat desa tadi, pengangkatan dan pemberhentian perangkat atau aparat desa. Jangan itu dikunci atau dibuat aturan yang seolah-olah itu sudah seperti aparatur sipil negara yang harus melanggar hukum ini, ada kekuatan hukum tetap inilah, mengundurkan diri segala macam. Enggak begitu, ya. Itu juga bagian yang tentu harus menjadi syarat-syarat diberhentikan atau pergantian aparat atau perangkat desa. Tapi juga harus ada ruang yang menjadi hak masyarakat pada saat mengusulkan bahwa mereka sudah nggak nyaman lagi dengan pelayanan perangkat oknum tertentu di perangkat desa itu. Nah, oleh karena itu kepala desa memiliki kewenangan penuh. Nah, inilah yang akan menjaga harmonisasi apa istilahnya antar warga negara yang ada di desa dan tidak menimbulkan suasana yang kurang nyaman di desa. Ini yang harus menjadi konsentrasi kita dalam melihat dan meminta revisi undang-undang desa. Bukan kita bicara hal-hal yang nggak masuk akal, yang kemudian tatkala masyarakat bereaksi, menyampaikan pikiran pandangannya justru menjadi emosional oknum kepala desa tertentu. Itu yang sangat kita sayangkan. Saya kira saudaraku itu yang bisa saya sampaikan, ya.
Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Ya, kita senantiasa berdoa bangsa dan negara kita yang dalam keadaan baik-baik saja, ya. Tidak ada sesuatu yang bisa membuat kita berada di dalam ketidaktenangan. Itu lagi yang harus kita patut syukuri atas kondisi bangsa dan negara kita saat ini yang nyaman, tenang, damai, dan persatuan dan kesatuan harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudara dan sahabat dimanapun berada.